Bos Yo hari ini ada urusan penting, tidak bisa menerima tamu. Silakan pulang saja. Ayo pulang. Sial, kamu tahu tidak, kekuatan beberapa bos perusahaan ini lebih kuat dari King MU kita. Bahkan mereka ditolak, apalagi kita. Mungkin tidak ada kesempatan. Ini bukan Bos Su yang kabur dari pernikahan di depan umum? Kenapa, tanpa bantuan keluarga Song? Sekarang mau merangkul Tiange? Bahkan kita saja tidak bisa. Jangan bermimpi di siang bolong. Hei, istriku berbeda dengan kalian. Kalian datang ke Tiange untuk meminta makan dari Tiange. Istriku datang ke Tiange untuk memberi muka ke Tiange. Kalau Yo Pengfei tahu, dia akan turun sendiri untuk menyambut. Besar sekali mulutnya. Dari mana badut ini? Mulutnya besar sekali. Tidak takut lidahnya terkilir. Bos Yo turun sendiri menyambut. Kamu pikir kamu siapa? Jangan bohong, bisa tidak? Aku tidak bohong. Kamu tidak bohong, mana Bos Yo? Kenapa dia tidak turun menyambutmu? Anak ini bohong. Bohong sampai percaya sendiri. Bos Yo datang. Benar-benar Bos Yo, ini tidak mungkin. Kenapa Bos Yo turun sendiri? Kiao. Anda adalah S.U. King Yon, Bos S.U. Kong. Sudah lama mendengar nama Anda, seperti petir yang menggema. Bos Yo, Anda terlalu sopan. Anda ini. Apalagi kalau bukan menyambut Anda? Benar-benar menyambutnya. Su King Yan, atas dasar apa? Menyambut saya? Anda tidak salah, kan? Sama sekali tidak salah. Saya sengaja datang untuk Anda. Kehadiran Bos Su benar-benar membuat Grup Tian Ye bersinar terang. Tidak, Anda terlalu sopan. Sebenarnya saya hari ini ingin membicarakan proyek. Proyek? Tidak masalah, jangan berdiri di sini. Mari ke ruang VIP, duduk sambil makan dan berbicara. Bagaimana, pengaturan ini cocok? Sayang, beri dia muka, masuk duduk sebentar. Baik, silakan berdua. Silakan. Tidak menyangka Bos Yo dari grup Tiange bisa begitu ramah. Hari ini saya harus tunjukkan yang terbaik, dapatkan investasi ini. Jangan repot-repot, langsung bilang aja. Aku nggak percaya Yo Pengfei berani nolak. Pelankan suara. Ini karena Bos Yo rendah hati. Kamu pikir beneran karena pengaruh kita? Iya. Nanti, jangan sembarangan ngomong, dengar nggak? Dengar, perjanjian kedua. Bicara dan bertindak harus ikut perintahmu. Iya, tahu aja. Ingat baik-baik. Jangan sembarangan ngomong. Silakan masuk. Tuan Gao, Bos Su, silakan duduk di tempat utama. Bos Yo sebagai tuan rumah, kami tamu. Anda yang duduk di atas. Nggak bisa. Anda saja yang duduk. Nggak, Bos Yo, ini nggak pantas. Anda saja yang duduk. Gini aja, kalian bertiga duduk dulu. Kalau nggak, istriku nggak akan mau duduk. Ayah, Ayo, Nggak pantas kan? duduk. Bos Yo, aku rasa ini nggak pantas. Anda saja yang duduk. nggak Bos Su, harus Anda yang duduk. Sayang, duduk aja, nanti makanannya nggak jadi dimakan. Iya, silakan duduk. Ayo duduk. Aku perkenalkan, ini suamiku. Panggil saja Xiao Gao. Gao Xing, sapa bos-bosnya. Halo, Hello Tuan Gao, hello Tuan Gao. Jangan begitu, Bos Yo, terlalu sopan. Cepat duduk, ngapain sih?
Diam aja, cepat sajakan teh untuk bos-bos. Iya. Bosu, nunggu usah repot. Kami bisa sendiri. Bos Yo nggak usah urus, biar dia saja. Bosu bilang, kalian duduk. Ayah. Silakan duduk. Bos Yo. Eh. Sebenarnya aku kesini karena King MU punya proyek yang ingin kerjasama dengan Tiange Group. Ini adalah rencana proyek. Silakan dilihat. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melihatnya sekarang. Duduk. Rencana proyek juga harus dilihat. Bos Yo tidak percaya pada kami, King MU. Tidak. Duduk di sini. Gao Xing. Bos Yo, maaf ya. Duduk. Saya ini. Dia tidak mengerti, bercanda saja. Jangan tersinggung ya. Tidak. Tuan Gao benar. Saya yang bodoh. Aduh. Kemampuan dan karakter Bos Su, tentu saya percaya. Rencana proyek tidak perlu dilihat. Kami, Tiange, pasti bekerja sama. Setuju. Tentu setuju. Bos Su, proyek ini kira-kira butuh berapa uang? Silakan sebutkan. Bos Yo. Proyek kami masih kurang investasi 30 juta. Ah tidak. 20 juta saja? Bagaimana? Tidak masalah, 30 juta. Perusahaan besar seperti Tiange hanya memberi 30 juta? Kamu menganggap kami pengemis? Bukannya sudah mengatakan jangan bicara sembarangan. Tidak. Bos Yo, dia tidak bermaksud begitu. Bos Su, Tuan Gao benar. 30 juta ini memang terlalu sedikit. Begini, saya beri 50 juta. 80 juta. 100 juta. Ya, saya beri 100 juta, kita tanda tangan sekarang. Nanti uangnya akan segera ditransfer. Ya, Saya tidak salah dengar, Bos Yo. tidak salah dengar. Terima kasih banyak, Bos Yo. Begini. Saya mau dengan jelas. Baik. Diam saja, cepat bersulang. Jangan. Kami yang menghormati Anda, ya. Bos Yo, kerjasama yang menyenangkan. Ayo, menghormati kalian. Baik. Kerja sama yang menyenangkan. King Yan, investasi 100 juta dari grup Tiange. Baru saja semua sudah masuk. Semua sudah sampai. Bagus sekali. Ini seperti mimpi, dana investasi 100 juta dari grup Tiange. Kamu hanya makan sekali dan sudah dapatkan. Bagaimana caranya? Aku juga tidak tahu. Aku juga merasa ini seperti mimpi. Kamu juga tidak tahu? Jangan-jangan orang ini lagi pura-pura jadi Gao fan dan menipu bos Yo mereka? Kali ini aku tidak bilang apa-apa loh. Kamu tidak bilang apa-apa. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Untung Bos Yo mereka baik hati. Tidak mempermasalahkanmu. Tapi ini juga tidak masuk akal. Lagi pula ini investasi besar 100 juta. Mana mungkin diberikan begitu saja? Tanpa alasan yang jelas. Memang tidak masuk akal. Tapi, sejak menikah dengan orang ini, hal-hal aneh semakin banyak terjadi. Kamu bilang, apakah semua ini ada hubungannya denganmu? Dia cuma pengantar makanan, apa hubungannya dengannya? Aku ingat sesuatu. Ingat apa? Produk perawatan kulit baru yang kami luncurkan King MU adalah hasil karya Master Chen Dao Yuan. Master Chen adalah ahli terkenal dari Provinsi Selatan. Konon resep ini dibuatnya setelah mempelajari banyak kitab kuno dan membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakannya. Efek perawatan kulitnya sangat bagus. Setelah diluncurkan pasti akan menjadi produk laris. Mungkin grup Tiange sudah mengetahui informasi ini lebih awal dan merasa bisnis kita akan semakin berkembang. Jadi mereka berinvestasi besar-besaran untuk mempersiapkan diri. Masuk akal. Menurutku penjelasanmu sekarang paling masuk akal. Analisamu bagus, kamu benar-benar jenius dalam menyimpulkan. Sudah jelas, King Yan. Aku akan mencari informasi lain dulu. Dah. Kamu lihat aku apa? Ada bunga di wajahku? Gao Xing, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Si jenius penyimpul sudah membantumu menganalisis kan? Entah mengapa, sejak menikah denganmu, keberuntunganku semakin baik.
Kamu mau apa? Lalu bagaimana kamu berterima kasih padaku? Mau aku berterima kasih bagaimana? Bagaimana kalau kita ganti malam pengantin yang tertunda? Tidak mungkin. Kita sudah sepakat dengan 3 peraturan. Jangan ada pikiran jahat padaku. Oh iya. Kalau begitu, cium aku dong. Jangan cari enaknya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Terus kamu mau gimana? Mending kamu sujud ke aku deh. Jangan ngomong sembarangan. Gini aja. Aku traktir kamu minum. Aku nggak apa-apa. Aku masih bisa minum lagi, tahu? Dengan kemampuan minum kayak gini. Lain kali jangan ajak orang minum, oke? Aku nggak pernah minum sebelumnya, tahu? Hari ini kan lagi senang. 60 juta akhirnya selesai semua. Keluarga nggak bakal maksa aku nikah sama Song Hao yang lagi. Kamu duduk manis dulu. Aku buatkan kamu sup penghilang mabuk. Jangan pergi. Non, kamu duduk manis dulu, oke? Gao Xing, terima kasih. Sejak orang tuaku meninggal, aku selalu merasa sangat kesepian. Aku kerja keras, cari uang mati-matian. Tujuannya cuma satu. Pengen sukses kayak Gao Feng. Tapi siapa sangka, aku bahkan gak bisa menentukan pernikahanku sendiri. Tapi, kamu bikin aku merasa dunia ini cerah lagi. Hal-hal sulit yang dulu kulakukan tiba-tiba jadi mudah diselesaikan. Nggak tahu kenapa. Setelah ketemu kamu, aku jadi beruntung. Meskipun kamu cuma kurir. Aku tahu kamu juga nggak bisa bantu banyak. Tapi, kamu yang bikin aku semangat lagi. Kasih aku rasa aman hadapi ketidakpastian. Gao Xing, benar-benar terima kasih. Gak usah terima kasih. Ini semua hak kamu. Kecil-kecil udah belajar nyolong. Paman Chan, kenapa kamu tangkap dia? Dia masuk rumah kita buat nyolong. Kecil-kecil udah nggak bener. Harus dibawa ke polisi. Dia cuma nyolong makanan, nggak nyolong yang lain, artinya dia nggak jahat. Cuma lapar, Paman Chan, lepasin dia aja. Tunggu sebentar. Kamu tunggu dulu. Keluargamu sedang mengalami kesulitannya? Ayah bilang, harus banyak menolong orang yang sedang kesusahan. Begitu kita sendiri mengalami kesulitan, pasti akan ada yang datang membantu. Ayah, Ibu, jangan pergi. Jangan pergi. Pagi. Waduh, sepertinya kamu tidak sengaja membuat sarapan terlalu banyak lagi hari ini ya. Kamu mau makan? Kalau tidak mau ya sudah. Tentu saja makan, masakan istriku sendiri, mana mungkin tidak dimakan. Tadi malam aku memang mabuk. Apa yang kukatakan atau lakukan, semuanya tidak berlaku.
Lalu perjanjian kita kemarin masih berlaku tidak? Sekali cium 1000 yuan. Terima kasih sudah berbelanja. 1000 ya 1000, aku peringatkan kamu, setelah menerima uang. Kejadian tadi malam, tidak boleh ada yang membocorkannya. Aku anggap kamu pelanggan lama, diskon khusus kembalikan 200. Cepat makan, habiskan lalu temui paman besarku. Kamu tidak makan lagi? Kamu berani kembali? Berani sekali kamu. Bagaimana? Apakah 60 juta sudah terkumpul? Kakak, jangan menggodanya lagi. Song Xiao sudah menyelidiki later belakangnya. Sampai tuntas, dia cuma seorang kurir. Dari mana dia bisa mendapatkan 60 juta? Menurutku dia datang hari ini. Pasti hanya untuk membela diri. Ini adalah bukti transaksi masuk perusahaan kami King MU. Jelas dan terperinci. Kalau tidak percaya, di Haku masih ada rekening perusahaan. Kalian bisa login dan lihat sendiri. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Kakak, ada apa? Ini bukan 60 juta. Ini 126 juta. Camo. Ini lihat. Astaga, benar juga. Hanya dalam 2 hari, dia bisa mendapatkan uang tunai sebanyak ini. Sungguh tidak masuk akal, bukankah dia hanya seorang kurir? Pernah lihat kurir mana yang punya kemampuan sebesar ini? Ini kan lebih dari 120 juta tunai. Bahkan keluarga Song pun. Untuk mengumpulkan jumlah ini dalam 2 hari. Juga bukan hal yang mudah. Apakah dia benar-benar Gao Feng? Fakta sudah jelas, masih ada apa yang kamu ragukan? Bodoh sekali. Pak Gao, maaf sekali ya, sebenarnya. Aku selalu percaya pada Anda. Tapi itu Song Hayang. Dia yang suka mengadu domba dan membuat onar di sini. Ayah. Pak Gao, Anda dan King Yan adalah suami istri. Kita sudah jadi keluarga, Anda yang besar hati jangan ingat kesalahan kecil. Kalau begitu, berarti kalian tidak menentang pernikahanku dengan King Yan dong? Bukan cuma tidak menentang, kami sangat mendukung. Sepenuhnya mendukung. Betul. King Yan bisa menikah dengan Anda. Itu kehormatan bagi kami. Ayo. Tidak akan memaksa King Yan menikah dengan Song Hayang lagi. Tidak masak. Kalian berdua sudah menikah, mana mungkin menikah dengan orang lain lagi? King Yan memang dari dulu tidak suka dengan Song Hayang itu. Itu semua gara-gara si Song brengsek itu, maksa terus-terusan. Kami akan segera ke keluarga Song untuk menjelaskan. Pasti putus total, tidak ada hubungan lagi. Iya, benar kan? Kalau benar-benar putus, nanti jangan sampai kalian menangis terlalu keras ya. Song Haoyang, apa maksudmu dengan ucapan itu? Maksudku sederhana, Gao Feng ini. Jia palsu. Kalian pikir dapat harta karun. Tapi tidak tahu, ini semua adalah jebakannya. Kalian semua sudah terjebak olehnya. Churchback, 126 juta. Itu uang nyata. Sudah masuk ke rekening perusahaan Kingmu. Berdasarkan apa kamu bilang ini palsu? Selain Pak Gao Feng, siapa lagi yang bisa membuat Jinzun membayar hutang? Dan membuat Tiange berinvestasi? Temanku sudah menyelidiki dengan jelas. Alasan grup Jinzun mau membayar hutang karena tim inspeksi datang ke Yuncheng. Keluarga Liu sedang dalam masalah besar. Kakek Liu Shanhe harus menyelesaikan semua konflik. Dengan diam-diam, makanya mereka membayar hutang dengan patuh. Benar kan yang kukatakan? Lalu grup Tiange? Itu investasi 1 miliar penuh. Kalau bicara tentang grup Tiange ini, masalahnya lebih besar lagi. Menurut informasi akurat dari teman di dalam grup Tiange, orang ini tidak hanya berpura-pura sebagai Gao Feng di depan kita, di luar sana. Bahkan dia pakai nama Gao Feng buat nipu sana-sini. Bos Yo Pengfei dari grup Tiange. Tanpa sadar kami tertipu. Sengkajia beneran Gao Feng. Makanya dikasih investasi sebanyak 100 juta. Hei, lu tahu ini kejahatan sebesar apa? Teman-temanmu kayaknya nggak bisa dipercaya. Informasi yang dikasih ke lu semuanya salah. Jebego I lu. Gue kasih tahu ya. Gue udah laporkan ke bos Yo bahwa lu Gao Feng palsu. Lu siap-siap aja ditangkap. Entar dikasih surat perintah penangkapan. Yang Master Song, uang ini beneran hasil nipu dia. Pastinya. Gue udah bilang dari dulu soal asal-usulnya. Dia bukan Gao Feng. Cuma tukang antar makanan. Kalau kalian nggak jauhin dia sekarang. Kasus penipuan grup Tiange
Kalian semua jadi kaki tangannya. Dasar Suinjang kamu. Lihatlah kekacauan apa yang kamu bawa ke keluarga Su. Udah gue bilang, tampangnya aja culun dan mata sipit. Mana ada kelihatan orang penting. Ternyata penipu. Suingjan, orangnya kamu yang cari, masalahnya kamu yang bikin. Nggak ada hubungannya sama keluarga Su yang lain. Kalau ada kerugian harta, kamu tanggung jawab sendiri. Aduh, Young Master Song. untung kamu datang, kami semua dikibulin dia. Soal grup Tiange, tolong bantu kami jelaskan ke mereka ya. Ayah, Grup Tiange emang ada hubungan baik dengan keluarga Song. Kalau Su Qingyan mau nikah sama gue, ya pasti gue urusin. Tapi sekarang, nikah pasti nikah, kami emang dukung. Perkawanan Young Master Song dan Xingyan. Cuma Qingyan pasti dikibulin sama si penipu ini. Jadi Qingyan cuma sesat sebentar. Jadi perjodohan kita masih berlaku? Masih. Tentu masih berlaku, Qingyan. Sepetin bilang ke Young Master Song. Sepeton. Gue nggak akan nikah sama dia. Dasar brengsek, sampai sekarang masih belum sadar juga. Kau tahu betapa besar masalah yang dia timbulkan untuk keluarga Su kita? Tidak peduli sebesar apa masalahnya, semuanya akan kuhadapi sendiri. Kamu. Sayang. Tenang saja, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kita tidak akan ada masalah apapun. Kau masih saja keras kepala. Kau tidak terima ya? Baiklah, kalau begitu kita hadap saja Bos Yo. Untuk berhadapan langsung. Bos Yo, kenapa Bapak sampai repot-repot menyambut kami sendiri? Gao. Tuan Gao, Bos Su. Selamat datang kembali, maaf kami tidak menyambut dengan baik. Bos Yo, sebenarnya saya datang hari ini untuk mengembalikan dana investasi Bapak. Menjembalakan? Bos Su, ada apa yang kurang dari kami? Silakan kritik, tapi uangnya jangan dikembalikan. Bos Yo, apakah Bapak sudah mendengar tentang suamiku yang bernama Gao Feng? Ini seharusnya pernah dengar. Saya minta maaf. Sebenarnya suamiku bukan Gao Feng. Bukan Gao Feng. Bos Yo, saya sungguh minta maaf. Saya menyesal telah menyesatkan Bapak. Begini, hari ini saya akan mengembalikan semua dana investasi ke rekening Bapak. Selain itu, kerugian yang ditimbulkan akan saya ganti sebisanya. Kalau ini. Jadi, dia ini Gao Feng atau bukan sih? Sayang, kamu salah paham. Investasi dari Bos Yo. Tidak ada hubungannya dengan apakah aku Gao Feng atau bukan. Dia murni melihat potensimu. Bos Yo, apa benar begitu? Benar-benar. Saya dan Tuan Gao langsung akrab, seperti sudah lama kenal. Seperti bertemu sahabat lama, sangat beruntung. Bos Su, Bapak tidak perlu mengembalikan uang investasi sepeser pun. Jika perlu, Tian Ge bahkan bisa menambah investasinya. Tidak, apakah Bapak keliru? Orang ini sama sekali bukan Gao Feng. Dia cuma penipu, tukang antar makanan. Perseten dan Ganmo. Kau ini siapa? Urusan Tiange. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kuberitahu, apapun status Tuan Gao. Kami pasti akan berinvestasi di Tiange. Apa? Tidak masuk akal. Suami palsumu itu cuma pengantar makanan biasa. Bos Yo dari grup Tiange. Kenapa dia sangat menghargainya? Tidak mengerti. Semua ini benar-benar tidak masuk akal. Ini 100 juta loh. Aku tidak percaya hanya karena merasa cocok sekilas. Kecuali Bos Yo ini punya kebiasaan aneh. Gao Xing diam-diam punya hubungan dengannya. Jangan ngomong sembarangan. Gao Xing itu pria normal. Kamu tahu dari mana? Kamu sudah mencoba? Tidak, aku tidak. Qingyan. Kemune. Wajahmu merah. Ah, jangan main-main, serius dong. Cepat jujur, aku kan sudah tahu kamu. Apa kalian sudah melakukan sesuatu? Ah, benar-benar tidak.
Aku hanya apa? Cepat katakan. Hanya hari itu, dia membantuku menyelesaikan masalah besar. Aku senang sekali. Jadi aku mengajak Gao Xing minum. Lalu aku mabuk. Lalu, Aku yang menciumnya duluan. hanya ciuman? Tidak ada yang lain? Tentu tidak. Sudah mabuk, sudah mencium duluan. Tidak ada yang lain? Dia pria atau bukan sih? Sekarang aku lebih curiga Gao Xing ini. Punya hubungan tidak normal dengan Bos Yo. Jangan ngomong sembarangan. Gao Xing meski terlihat tidak bisa diandalkan. Tapi karakternya cukup baik. Sekarang kamu malah membelanya. Jangan-jangan kalian benar-benar jatuh cinta? Mana mungkin. Aku dan dia hanya partner kerja biasa. Aku tidak tertarik padanya. Ah, sudahlah kamu. Bicara yang serius dong. Sebelumnya karena masalah dana. Jadi produk baru kita, Yuyan Cream, selalu tidak bisa masuk ke tahap produksi. Sekarang masalah uang sudah selesai, cepat masuk ke tahap produksi. Tenang, ada aku. Tidak sampai 7 hari. Produk baru pertama kita pasti diluncurkan dan pasti laris. Nanti, King MU Technology akan melesat tinggi. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa begini? Song Xiao, jangan-jangan dia benar-benar Gao Feng? Kalau tidak, kenapa Bos Yo dari Tiange Group juga bersikap sopan padanya? Kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah bilang. Yo Peng Fei sendiri yang bilang padaku. Dia berinvestasi di King MU Group. Tidak ada hubungannya dengan dia Gao Feng atau bukan. Tapi itu 100 juta. Lalu kenapa Bos Yo berusaha keras memberinya uang? Aku tidak tahu apa yang ada di kepala CEO itu. Lalu sekarang harus bagaimana? Aku tidak bisa kehilangan posisi wakil direktur King MU. Su King Yan pikir dengan resep dan dana. Dia bisa bangkit. Kalau resepnya tiba-tiba tidak berlaku. Bagaimana? Tidak berlaku? Maksudmu apa? Maksudku. Hal ini harus Bosu yang turun tangan. Aku. Ini tidak bisa, ini kejahatan. Uang yang didapat dibagi 2. Kalau begitu, Song Xiao, kerja sama yang menyenangkan. King Yan, tidak baik. Song Group baru saja mengumumkan peluncuran produk baru, yaitu Yuyan Cream kita. Yuyan Cream? Bukankah Yuyan Cream rahasia eksklusif King MU? Kamu tidak salah. Aku sudah memeriksa berulang kali, memang Yuyan Cream. Ini pasti bukan kebetulan. Maksudmu? Song Group mencuri rahasia kita? Benar. Yuyan Cream adalah rahasia tertinggi King MU. Seluruh perusahaan yang bisa mengakses resep hanya 4 orang. Selain kita, penasihat kepala Departemen RD Yo Lao. Hanya tersisa Su Zhengdong. Ada apa? Song Hao yang datang. Kau Song, kau mencuri formula Yuyan kami. Berani-beraninya kau datang. Formula itu dikembangkan sendiri oleh grup Song. Jangan asal tuduh orang. Lagi pula, krim perawatan kami diproduksi dan diluncurkan lebih awal daripada King MU. Jika krim Yuyan King MU sama dengan kami, maka pencuri sebenarnya adalah kalian. Kau masih memutarbalikkan fakta. Formula ini jelas kau yang menyuruh Su Zhengdong mencurinya. Paman Su, sebagai wakil presiden King MU, demi kepentingan pribadi. Kau mengkhianati perusahaan dan bersekongkol dengan Song. Kau tidak punya malu sama sekali. King Yan, makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Aku Su Zhengdong jujur dan bersih. Kau bilang aku mencuri formula, kau bilang aku mengkhianati perusahaan. Harus ada buktinya. Kalau tidak, aku bisa melaporkanmu karena fitnah.
Kalian benar-benar tidak tahu malu. Bisnis itu seperti medan perang. Apa salahnya aku menggunakan sedikit trik? Lagi pula krim perawatan kami sudah diluncurkan. Sekarang, formula King MU hanya seonggok sampah. King Yan, sudah kubilang kau tidak bisa mengalahkanku. Tapi jika kau berubah pikiran, cerai dengan si Gao itu, dan menikah denganku, aku mungkin bisa mempertimbangkan membiarkan King MU memproduksi krim Yu Yan yang sama. Lagi pula, suami istri yang kompak bisa mematahkan emas. Krim Yuan ini memang milik kami. Kau mengambil milik kami dan berdagang dengan kami. Kau tidak punya malu sama sekali. Silakan katakan apa saja. Aku tahu, kalian sudah menginvestasikan banyak uang untuk memproduksi krim Yu Yan. Jika uang itu hilang semua, akibatnya tidak terbayangkan. Qing Yan, hidup mati King MU ada di tanganmu. Aku Su King yang tidak pernah menerima ancaman. Formula dicuil lagi bagaimana? Sekarang King MU masih punya dana. Paling-paling aku beli formula baru dengan harga mahal dan produksi ulang. Nanti, aku bisa mengalahkan grup Song dengan jujur. Sungguh luar biasa. Pantaslah jadi CEO wanita yang mendirikan King MU sendiri. Sayang sekali, meskipun kamu membeli resep baru, itu semua sia-sia. Ketua Zhao, silakan masuk. Siapa orang ini? Ketua Zhao, Anda adalah Zhao Xinglin. Master Zhao. Tak kusangka perusahaan sekecil ini ada yang mengenal aku. Penglihatanmu cukup bagus. Yo Lau, siapa orang ini? Bosu, ini adalah Ketua Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan, keahlian medisnya luar biasa. Bisa dibilang nomor 1 di kota Yun. Master Chen yang kita cari sebelumnya untuk membeli resep adalah muridnya. Benar. Ketua Zhao bukan hanya Ketua Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan, tapi juga belajar dari keluarga tabib kuno legendaris. Hanya karena keluarga Song dan Ketua Zhao memiliki hubungan yang erat, kami bisa mengundang Ketua Zhao untuk turun gunung. Young Master Song terlalu memuji. Aku hanya beruntung menjadi murid terdaftar dari keluarga tabib kuno. Ini adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupku. Keluarga tabib kuno adalah tempat suci pengobatan di negeri ini. Ketua Zhao sebagai murid terdaftar keluarga tabib kuno. Keahlian medisnya tak tertandingi di kota Yun. Lihat baik-baik. Ini adalah resep baru yang dia siapkan untuk grup Song, yaitu krim perawatan wajah. Resepnya sangat brilian, pantas dari seorang master. Krim perawatan wajah ini dibuat dari 8 bahan herbal langka. Bisa menghilangkan noda, memutihkan, dan membuat kulit halus tahan lama. Jika digunakan dalam jangka panjang, bisa memperlambat penuaan wanita secara signifikan. Efeknya 10 kali lebih kuat dari krim Yu Yan milik King MU. King MU mengeluarkan uang untuk membeli resep baru. Paling-paling hanya setingkat Chen Daoyuan. Ketua Zhao adalah guru Chen Daoyuan. Keahlian medisnya 10 kali lebih kuat darinya. Menurutmu, apa yang bisa King MU bandingkan denganku? Qing Yan, bagaimana ini? Yo Lau, Jika Ketua Zhao bilang resepnya nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1 di Provinsi Selatan. Resep yang bisa dibeli King MU sebelumnya tidak bisa menandingi krim perawatan wajah ini. Resep level ini sudah bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Benar, Chen Daoyuan itu hanya muridku yang paling tidak berbakat. Di seluruh kota Yun bahkan Provinsi Selatan, selain keluarga tabib kuno, resep rahasia orang lain, di mata saya, itu cuma sampah. Resep orang lain itu sampah. Kalau punyamu, resepmu di mata saya juga sampah. Resep orang lain itu sampah. Kalau punyamu, resepmu di mata saya juga sampah. Gao Xing. Kamu kok datang?
Sayang tenang aja, resep kecantikan kan? Mau berapapun ada. Gao Sheng, selain nipu, bohong, dan curang, kamu bisa apa? Dengar, hari ini saya undang murid keluarga tabib kuno, Ketua Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan, di depan Ketua Zhao. Saya mau lihat kamu bisa apa lagi. Ketua Asosiasi Apoteker? Hebat banget. Keluarga tabib kuno sih dekat sama saya. Pemimpin mereka sekarang masih manggil saya kakak. Kalau gitu, saya panggil kamu keponakan juga nggak masalah kan? Kurang ajar. Anak kecil. Berani menghina nama keluarga tabib kuno. Perenenya dari mana? Gao Xing jangan macam-macam, ini asosiasi dokter. Kalau sampai mereka marah, gimana saya kerja sama nanti? Gao Sheng, sombongnya nggak pakai draft ya? Pemimpin keluarga tabib kuno sekarang, Cheng Sui. Meski perempuan, masih muda sudah jago banget. Julukannya Dewi Kecil, kayak bidadari. Orang kayak kamu mana mungkin dekat-dekat? Tunggu, hampir lupa, ini di depan kita ada. Yang ngaku CEO grup Junsheng, Gao Feng. Kalau beneran orang penting, mungkin memang kenal si Dewi Kecil. Tapi kalau emang kenal, minta beberapa resep kan gampang, ya kan? Betul kata Young Master Song. Kalau emang jago, tunjukin dong resep Dewi Kecil. Biar kita juga melek. Iya nih. Resep Dewi Kecil emang ada. Ini resep Dewi Kecil. Gao. Kalau mau palsuin, yang bener dikit lah. Resep Dewi Kecil itu sangat berharga. Bernilai sangat tinggi. Kamu cuma bawa tisu makan bekas untuk menipu, apa maksudmu? Kamu anggap kami bodoh ya? Bukan Gao Xing, kamu bisa menipu orang lain. Jangan sampai kamu sendiri juga tertipu. Resep rahasia ini butuh keahlian asli. Di depan Ketua Zhao, kamu tidak serius berpikir bisa menipu dengan selembar kertas bekas dan menulis beberapa kata untuk lolos? Gao Xing, jangan main-main. Resep rahasia bukan bahan lelucon, cepat pulang. Sayang, resep rahasia yang dikeluarkan CEO Junsheng Group. Kamu pikir ini palsu? Masih acting? Aku bilang kamu menipu diri sendiri. Sudah gila ya? Su Qingyan, lihat pria yang kamu cari ini. Bukankah dia hanya badut? Tunggu, resep ini ternyata asli. Apa? Asli? Tidak mungkin. Benar. Lau Zhao, apakah matamu sudah rabun? Bagaimana mungkin tisu bekas ini adalah resep rahasia dokter ajaib? Aku tidak tahu apakah ini resep dokter ajaib. Tapi resep ini berbasis rumput hijau, dengan bunga marigold dan rumput babi merah sebagai pelengkap. Yin dan yang saling melengkapi. Kombinasinya sangat kreatif dan sempurna. Pasti karya seorang master jika digunakan jangka panjang. Efek anti penuaannya jauh lebih baik dari krim kecantikan. Bahkan bisa mengembalikan kilau kulit. Memiliki efek ajaib meremajakan, resep ini jauh lebih hebat dari krim kecantikan Ketua Zhao. Puluhan hingga ratusan kali lebih kuat. Omong kosong. Krim kecantikan ini adalah karya terbaik seumur hidupku. Masih ada resep yang lebih hebat? Kamu orang awam tidak mengerti apa-apa. Biar aku lihat. Ini resep pil rejuvenasi. Berasal dari keluarga dokter kuno. Dan itu adalah rahasia turun-temurun dari Master Cheng Su Yi Cheng. Selamat Bos Su, dengan resep pil rejuvenasi ini. King MU akan selamat, bukan hanya selamat, tapi akan melesat jauh. Resep ini ternyata asli. Hei, Dari mana kamu dapatkan? dokter kecil membiayai padaku. Tidak mungkin. Resep rahasia dokter suci ini, bahkan di keluarga dokter kuno sekalipun, itu adalah harta yang tidak diwariskan. Bahkan murid luar seperti saya, hanya bisa mendengar penjelasan ketua dari jauh. Sama sekali tidak ada kesempatan menyentuhnya. Bagaimana mungkin diberikan padamu? Ketua Zhao benar, status dokter suci Xiao sangat mulia. Kamu cuma pengantar makanan, bahkan tidak pantas mengenalnya.
Apalagi mengatakan orang lain akan memberikan barang berharga ini padamu. Menurutku hanya ada satu penjelasan, resep rahasia ini adalah hasil curianmu. Kau benar-benar berani, Gao. Biasanya menipu sudah keterlaluan, sekarang berani mencuri pula. Kepalamu memang besar ya. Gao Xing, katakan yang sebenarnya padaku. Bagaimana sebenarnya kau mendapatkan resep ini? Sayang, bukankah sudah kukatakan? Aku dan Xiao Sui adalah teman lama. Seperti saudara kandung. Adik perempuan itu bersikeras memberi hadiah pada kakaknya. Aku menerima resep rahasia, ini sangat wajar kan? Wajar apanya? Kau ini siapa? Berani menyebut diri sebagai saudara ketua Cheng. Yuan, si Gao ini benar-benar tidak tahu malu. Tidak hanya mencuri resep rahasia, tapi juga menyebut nama ketua Cheng langsung. Menurutku, ini adalah penghinaan pada Anda dan perguruan Anda. Orang seperti ini pantas dihukum berat. Ketua Zhao, pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya yakin Gao Xing tidak bermaksud menghina Anda. Jika ada kesalahan, saya minta maaf atas namanya. Suingjian, kau benar-benar sudah dibutakan. Orang yang lancang dan tak tahu diri seperti ini, sampai sekarang masih kau lindungi. Baiklah, Ketua Zhao, menurutku kasus pencurian resep ini tidak lepas dari keterlibatan grup King MU juga. Anak kecil lancang, berani menghina Ketua Cheng dan mencuri. Benar-benar tidak tahu malu. Dan kau, grup King MU yang melindungi juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Hari ini aku atas nama Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan, secara resmi mengumumkan pemblokiran total terhadap grup King MU. Mulai hari ini, Yolau dari Asosiasi Apoteker Provinsi Selatan. Yolau. Semua kerjasama dengan grup King MU. Putus total. Selesai. Grup Chengmu diblokir. Kedepannya di Provinsi Selatan akan sangat sulit bergerak. Gao Xing, dengar tidak? Inilah akibatnya melawanku. King MU sudah selesai, Su Qingyan sudah selesai. Kamu juga selesai. Aku menyarankanmu untuk tidak terlalu bersenang-senang dulu. Membuka sampahnya di tengah pertandingan biasanya tidak berakhir baik. Sudah diambang kematian masih keras kepala, bawa dia keluar. Siapa yang berani? Ini Xiao Yixian. Shou Yivin, Cheng Sui. Kenapa dia datang sendiri? Muri Terketat, Zhao Xinglin. Hormat kepada ketua perguruan. Gao, lihat itu. Ketua Cheng sendiri datang ke sini. Artinya kasusmu mencuri resep rahasia sudah terbongkar. Tadi kan kamu masih sombong, ayo. Di depan ketua Cheng. Ulangi lagi apa yang kamu katakan tadi. Baiklah. Sui, ada yang bilang aku mencuri resep rahasiamu. Kamu mau menghukumku bagaimana? Bocah kurang ajar, berani memanggil nama ketua perguruan langsung. Kamu cari mati. Diam. Kakak Gao, jangan mengolok-olokku. Kamu sudah banyak membantu keluarga kuno pengobatan kami. Bukan cuma satu resep rahasia, asal kamu mau, asal aku punya. Semuanya untukmu. Aku tidak salah lihat kan? Xiao Yixian, orang suci seperti dia, bisa begitu dekat dengan Gao Xing, bahkan memanggilnya kakak. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dikatakan Gao ini benar. Ketua Cheng, orang ini mengaku sebagai Gao Feng dan menipu banyak orang. Apakah Anda juga tertipu olehnya? Aku Song Hao yang mewakili grup Song, kami berjanji. Orang ini cuma pengantar makanan. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Xiao Junsheng itu. Song Hao yang ya? Kamu kemari. Anda terlalu sopan, panggil saja Hao Yang. Cheng Gangku. Kamu siapa? Hubunganku dengan kakak Gao juga berani kamu adu domba? Grup Song ya? Aku Cheng Suyi sebagai ketua perguruan keluarga kuno pengobatan umumkan. Mulai hari ini, memboikot semua kerjasama dengan Song. Grup Song tidak akan dapat satu resep pun lagi. Dan kamu, murid tercatat luar yang tidak berarti. Tidak menghormati Kak Gao berarti tidak menghormati aku. Tidak tahu tata krama, berani melawan atasan. Mulai hari ini, kamu resmi dikeluarkan dari keluarga tabib kuno. Pemimpin, kasihanilah. Kak Gao, mau ajak aku main kemana nih?
Kak Gao, lama nggak ketemu, kamu kurusannya. Aku kangen banget sama kamu. Udah gede, udah jadi pemimpin masih manja aja. Di depan orang lain aku pemimpin. Di depanmu aku cuma adik Sui MU. Aku mau manja. Jangan nakal, Sui. Aku sudah menikah. Sekarang udah punya istri, nggak pantas kalau masih macam-macam. Apa? Menikah? Sama siapa? Kok aku nggak tahu? Ini bos Su Qingyan. Sekarang istriku. Sayang. Nona Cheng, tadi terima kasih sudah membantu. Resep rahasianya lebih baik dikembalikan saja padamu. Resep rahasia sudah kuberikan ke Kak Gao, kalau dia memberikannya padamu. Berarti itu milikmu. Hadiah ini terlalu berharga, aku nggak tahu harus bagaimana membalasnya. Kalau begitu, kalau bos Su ingin membalas kebaikanku, bagaimana kalau Kak Gao kau serahkan padaku, biar dia jadi suamiku? Gimana? Apa? Bagaimana kalau Kak Gao kau serahkan padaku, biar dia jadi suamiku? Gimana? Apa? Sebenarnya aku dan Gao Xing cuma nikah palsu. Kami ada perjanjian, urusan hati nggak saling ikut campur. Kalau Nona Cheng suka dia dan dia juga suka kamu, aku nggak masalah. Asyik. Naik ke palsu. Tenang aja, Kak Gao pasti suka banget sama aku. Sui jangan macam-macam dong. Siapa yang macam-macam? Lagian kamu dan bos Su cuma nikah palsu. Dia nggak akan cemburu, kan bos Su? Tentu saja. Aku punya hak apa untuk cemburu? Nggak ganggu kalian deh. Qingyan, tunggu aku. Sayang, Qingyan, Kak Gao, kamu harus anterin aku balik ke hotel. kamu pulang sendiri dulu ya. Aku ada urusan. Mau kemana? Istriku marah, aku harus temanin dia dulu. Aku datang dari jauh cuma untuk ketemu kamu. Paling nggak anterin aku ke hotel dong. Sudah, tugas selesai. Aku pulang dulu. Kak Gao, udah datang? Temanin aku dong. Kalau aku tidak segera pulang, aku tidak akan bisa pulang lagi. Lagi pula ini hanya akting, bukan istri sungguhan. Bagaimana kalau aku juga bisa bayar kamu akting jadi suamiku ya? Aku kakakmu, mana ada kakak adik jadi suami istri. Nanti jadi kacau. Aku tidak mau jadi kakak adik denganmu. Kakak Gao, kita sudah kenal sejak kecil, aku melihatmu. Tetap teguh saat miskin, berbagi saat kaya. Pria sehebat kamu. Mana ada wanita yang tidak mau jadi istrimu? Kamu memujiku setinggi langit pun, aku tetap menganggapmu adik. Aku pergi dulu. Aduh, Ada apa? keki kekesilio. Beneran keseleo atau pura-pura? Aku lihat dulu. Masih sakit? Sakit banget. Qingyan, Gao Xing mengantar Cheng Sui ke hotel. Sampai sekarang belum kembali. Dia pulang atau tidak? Apa hubungannya denganku? Kamu tidak mau mengurusnya? Apa hakku untuk mengurusnya? Kami suami istri kontrak, dia mau kemana terserah. Mau ngapain juga terserah, aku tidak berhak ikut campur. Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Aku lihat gaya Cheng Sui tadi. Sepertinya dia ingin melahap Gao Xing. Mereka berdua di hotel, laki-laki dan perempuan sendirian, seperti api bertemu minyak. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu akan menyesal. Lalu harus bagaimana? Hubungan kami palsu, apa hakku untuk mengurusnya? Meskipun palsu, tapi kalian sudah menikah secara hukum. Lagi pula kontrak belum habis, dia main-main di luar. Kalau sampai keluarga atau Song Hao yang tahu, hubungan kalian akan terbongkar. Iya juga. Jadi menurut kontrak, aku tidak hanya berhak mengurusnya, tapi juga wajib mengurusnya. Masuk akal kan? Masuk akal, sangat masuk akal. Ayo, Tahan ya. Ini kamarnya. Jangan buru-buru, SST tunggu, dengarkan dulu. Kakak Gao, lama tidak bertemu,
Kamu masih hebat seperti dulu. Aku akan lebih keras. Berhenti! King Yan jangan gegabah. Kalian ngapain? Kakinya terkilir. Aku bantu pijat. Bossu kan ada urusan. Ngapain kamu datang? Aku juga terkilir, minta dia pijitin. Bossu kebetulan banget ya kakinya terkilir. Nona Sheng juga pas banget waktunya terkilir. Baik, aku pijitin kamu. Kak Gao, kakiku belum sembuh. Kamu nggak pijitin aku lagi? Baik, aku pijitin kalian berdua sekaligus. Wah, tangan kiri Kak Gao lebih enak daripada tangan kanan. Sepengetahuanku, Gao Xing bukan kidal. Siapapun yang punya sedikit pengetahuan tahu. Tangan kanan memang lebih enak daripada tangan kiri. Kak Gao, aku juga mau dipijit tangan kanan. Baik, aku ganti-ganti. Kalian ke nikah Bossu? Katanya ada perjanjian 3 pasal. Kak Gao sentuh sedikit saja harus bayar denda. Dasar apa kamu minta dia pijitin? Nggak apa-apa. Aku punya uang. Aku bayarin dendanya. Sepertinya aku yang kelebihan. Maaf ganggu. Kamu cemburu. Lagi pula kita kan suami istri palsu. Kamu bersama siapa aku nggak bisa ngatur. Oh ya? Kalau gitu aku balik ke dia ya. Kamu, Jangan marah. Aku dan Sui sebenarnya sudah kenal sejak lama. Aku anggap dia adik, nggak ada maksud lain. Sekarang dia ketua keluarga tabib kuno, sibuk banget. Lagi pula, dia sengaja datang buat bantu aku. Besok dia pergi, malah terkilir di depanku. Beneran atau enggak, masa aku nggak peduli? ngapain kamu jelasin panjang lebar ke aku? Kita kan bukan suami istri beneran. Loh, siapa bilang bukan beneran? Kita kan udah nikah. Hal kayak gini suami wajib lapor ke istri. Terserah deh, aku ngantuk mau tidur. Kak Gao, beneran nggak ikut aku? Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu. Apa karena si istri palsu ini? Aku nggak ngerti dia lebih baik di mana dariku. Kepalamu ini mikirin apa sih seharian? Aku udah gede, umur 20 tahun, udah bisa nikah. Kamu tidak peduli seberapa besar. Di hatiku kamu masih anak kecil yang belum dewasa. Aku tidak peduli lagi padamu. Tenang, aku akan kembali lagi. Lain kali kita akan bertarung dengan baik. Tidak masalah, aku siap kapan saja. Cheng Sui sudah pergi. Ya, sudah pergi. Kalau begitu kita mulai urusan yang penting. Zhao Dak yang langsung akrab seperti sudah lama kenal. Liu Xin Liu Shanhe beruntung bertemu dengan inspektur. Dan juga bos besar grup Tiange, Yao Pengfei. Semua sangat hormat padanya, bahkan pemimpin keluarga dokter kuno. Menjadi saudara dengannya. Sekali bisa dibilang kebetulan. Tapi 3-4 kali berturut-turut begini tidak normal. Pasti ada masalah di sini. Gao Xing ini pasti punya rahasia yang tidak kita ketahui. Tapi kita sudah memeriksa berkali-kali. Tidak menemukan keanehan apapun. Data bisa dipalsukan, tapi asal-usul tidak. Bukannya di data dia berasal dari desa King Shui? Kalau begitu kita pergi ke desa King Shui untuk melihat sendiri. Kalian berdua, mau ke rumahku? Iya, bukankah kita sudah menikah? Apa masalahnya istri mengunjungi mertua? Biasanya sih tidak masalah, tapi sayang. Bosu, kamu lupa ya? Kita ini pasangan kontrak, aku tanda tangan kontrak. Aku hanya datang untuk berakting bersamamu. Kamu mau bertemu orang tuaku? Tidak perlu kan? Tentu perlu, berakting harus sampai tuntas.
Kita sudah menikah sebagai suami istri, aku mengunjungi orang tuamu. Agar bisa lebih mengenalmu. Dengan begitu akting kita lebih meyakinkan, bukan? Benar juga. Kenapa King Yan ikut ke rumahmu? Kamu takut tidak bisa membanggakan, mempermalukanmu? Mana mungkin. Istriku bos cantik dan rupawan, bisa ke rumahku. Itu membuat rumahku bersinar. Baguslah, didata kamu orang desa King Shui. Sekarang kita berangkat. Tidak masalah kan? Atau kamu punya rahasia yang tidak bisa diungkap, tidak nyaman? Nyaman? Tentu nyaman. Dengan senang hati. Gao Xing pergi tanpa jalan kembali. Kalau kamu masih punya rahasia, sekarang beritahu kami, masih belum terlambat. Kamu terlalu banyak mikir. Aku orang biasa. Apa rahasia yang bisa aku punya? Tenang banget, nggak kayak bohong. Nggak usah buru-buru. Nanti sampai tempatnya pasti tahu. Halo, Bu. Kami sudah di jalan. Malam ini masaknya yang mewah ya. Oke, Nok. Ibu masakin yang enak. Ini naskah baru hari ini, nanti tunjukkan yang terbaik. Kalau udah selesai, semua dapat duit. Ying, kamu akhir-akhir ini capek ya? Tugas ini biar aku aja. Kamu? Iya, soalnya bos lagi semangat. Aku juga temanin dia main. Tapi kamu jangan keterlaluan. Jangan sampai bosnya malah rusak. Santai, serkan padaku. Sampai, ini kampung halamanku. Ini desa King Shui. Desa sih emang agak kumuh, nggak bisa dibandingin sama kota. Kalau kalian gak nyaman, sekarang pulang juga masih bisa. Nggak perlu, udah sampai sini mana ada pulang tengah jalan. Ayo, jalan-jalan dulu. Xiao Gao ini anak dari kecil udah pinter. Baru bisa jalan, masih telanjang. Udah tahu bantu beliin kecap buat keluarga. Anak baik yang perhatian kayak gini cocok jadi suami. Nona, kamu dapat rezeki. Xiao Gao ini anak dari kecil udah pinter. Rajin belajar, bakatnya luar biasa. Dulu aku udah ngerasa, anak ini pasti bakal sukses, nggak biasa. Siapa yang nikah sama dia, siap-siap hidup enak. Xiao Gao ini anak. Eh? Bukan, maksudnya kakak Gao Xing. Dari kecil udah baik banget sama kita. Dia raja anak-anak di sini. Cewek-cewek di desa bilang, gede mau nikah sama dia. Dari dua kakak ini, yang mana istrimu? Bodoh, anak kecil baru milih. Kakak Gao Xing pasti mau dua-duanya. Jangan ngawur. Main sana kalian berdua. Anak-anak gak ngerti apa-apa. Nggak nyangka ya? Orang desa pada pujian tinggi buat kamu. Gak bisa, desa kami emang adatnya jujur. Orang-orang suka ngomong yang benar. Udah sore, di rumah udah masak. Ayo pulang ketemu tuaku. Ya, tunjukkan jalan. Ayah. Ibu, aku pulang nih. Gao Xing pulang ya, cepat masuk. Dua orang ini siapa? Sukinyan, menantumu. Oh baik, Ini temannya, bonus beli satu gratis satu. Siapa yang beli satu gratis satu? Halo Paman dan Bibi. Ngapain dipanggil Paman Bibi? Sama seperti Gao Xing. Panggil ayah ibu saja. Ayah, Ibu. Bagus-bagus, gadis secantik ini. Ternyata jadi menantu keluarga Gao. Gao Xing, kamu benar-benar beruntung. semuanya lapar kan? Aku dan ibumu akan siapkan makanan. Cepat. Eo. Paman dan Bibi cukup ramah ya. Tentu saja, dengar kalian mau datang. Dari pagi sudah sibuk masak. Kamu benar-benar dari desa King Shui. Data yang tertulis semua benar?
Lalu, kalian meragukan aku? Maaf ya. Sebenarnya tujuan kami datang kemari awalnya ingin. Suamiku. Suamiku, akhirnya kamu pulang. Kamu kerja di kota. Tinggalkan aku sendirian di rumah kesepian. Aku sangat merindukanmu. Gao Xing, jelaskan siapa dia? Dia. Aku istrinya. Kalian siapa? Look. Ken istrinya? Lalu kinyan kami ini apa? Dia apa hubungannya denganku? Suamiku. Kamu pergi sebentar pulang bawa 2 wanita. Kalau begini aku bisa cemburu. Baiklah Gao Xing. Aku tadinya mau bilang aku salah paham. Ternyata di sini kamu sudah punya istri. Pantasan kamu selalu cari alasan tidak mau bawa kami pulang. Rupanya menyimpan bunga di sini. Gao, kamu masih mau bilang apa? Salah paham? Semua salah paham. Kalian berdua tunggu sebentar ya. Aku suruh Ying cari orang main drama, kamu ikut ribut apa? Aku lihat kesempatan langka ini. Sekalian mencoba, bagaimana aktingku? Gao, kamu benar-benar. Kamu berani di depan kinyan kami. Kamu masih di sini mesra-mesraan dengan wanita lain. Kamu tidak tahu malu ya? Anan, ayo kita pergi. Sayang. Kamu salah paham. Dia adikku, dia baru saja bercanda denganmu. Adik, Asli, bukan palsu. Adik kandung. Diam saja apa? Cepat bantu aku menyelesaikan ini. Bisa bantu, tapi gajiku harus naik 50%. Memanfaatkan situasi ya. Maksimal 30%. Kalau begitu, lebih baik aku tetap jadi istrimu saja. Kinyan, lihatlah pasangan brengsek ini. Masih di sini saling sentuh dan pandang-pandangan. Mereka benar-benar menganggap kita bodoh. ayo pergi. Sayang. Kamu keterlaluan. 50% ya 50%. Boss Mimeng Royal. Deal. Kakak ipar, aku hanya bercanda. Nama ke Gauching. Kakakku benar, aku benar-benar adiknya. Kalian benar-benar kakak beradik? Tentu saja. Benar, lebih benar dari emas. Makanan sudah datang. King King, kamu sudah kembali. Cepat, cepat siapkan meja. Makan sudah siap. Kakak ipar, ayo makan. Ayo, Kinyan, coba ini. Makan lebih banyak ya. Terima kasih, Bu. Kita sudah keluarga, ngapain bilang terima kasih? Gao Xing kami ini polos dan jujur. Nanti kalian hidup bersama. Tolong dimaklumi ja. Polos dan jujur. Dia yang kamu maksud? Kakakku ini istimewa dalamnya. Jangan lihat dia biasa-biasa saja, sebenarnya. Kemampuannya jauh di luar bayanganmu. Kakak ipar, kalau ikut kakakku, kamu akan beruntung. Memang tidak terbayang, ini tukang antar makanan. Sebulan paling dapat beberapa ribu saja. Tidak seperti kinyan kami. Masih muda sudah mendirikan perusahaan. Nilainya? Cuma beberapa miliar saja. Beberapa ratus juta banyak. Memang tidak banyak tapi lebih baik daripada mengantar makanan, kan? Oh, mungkin kamu tidak tahu ya. Seperti kinyan dengan kondisi seperti ini. Di seluruh kota Yun, semua pemuda berbakat. Menunggu untuk dipilihnya, menikah dengan kakakmu begitu cepat. Sungguh merendahkan dirinya. Oh, mungkin kamu juga tidak tahu. Pengejar kakakku sudah mengantri dari dalam negeri sampai Inggris. Bahkan putri Inggris pun menangis minta dinikahkan dengan kakakku. Harus ganti kewarganegaraan dulu, baru antri di loket ambil nomor. Seorang CEO wanita bisa menikah dengan kakakku jadi istri. Sungguh terlalu tinggi. Kamu bilang siapa yang terlalu tinggi? Kamu bilang siapa yang merendahkan diri? Sudah, jangan bertengkar, makan saja. Bagaimana kalau kita buka anggur, minum sedikit? Ah, tidak perlu. Aku tidak minum alkohol. Aku menyetir, tidak bisa minum. Mereka tidak minum, kita saja yang minum. Hari ini bertemu adik King King, langsung akrab. Harus minum sedikit. Adik King King tidak takut, kan? Adik Anan bercanda. Adik jarang semangat seperti ini. Sebagai kakak, aku akan temani sampai akhir. Bagaimana di bawah? Anan dan adikmu sedang adu minum. Keduanya sedang seru-serunya.
Adikku terlalu dimanja, jangan tersinggung ya. Masa sih, seharusnya kami yang kurang ajar. Datang tanpa memberi kabar dulu. Tapi Paman dan Bibi baik sekali. Tentu saja, mereka profesional. Apa maksudmu? Tidak ada, maksudku lingkungannya agak sederhana. Asal kamu tidak keberatan. Tidak kok, aku suka di sini. Hangat, damai, dan masyarakatnya baik hati. Tidak seperti kota Yun kita. Setiap hari selain kerja ya saling sikut dengan orang lain. Ngomong-ngomong soal produk perawatan kulit kemarin. Aku belum berterima kasih secara resmi. Terima kasih lisan lagi ya. Kamu ini bisa tidak memberi hadiah yang nyata? Siapa bilang tidak ada? Terima kasih lisan lagi ya. Kamu ini bisa tidak memberi hadiah yang nyata? Siapa bilang tidak ada? Ini. Hadiah. Jangan berpikir macam-macam. Aku ini tegas dalam memberi hadiah dan hukuman, tidak ingin berhutang budi padamu. Aku tidak berpikir macam-macam. Aku hanya berpikir, kalau kamu tegas dalam memberi hadiah dan hukuman. Bisa gak hadiah penagihan utang yang kemarin dibayar sekalian? Hadiah apa? Aku juga punya muka. Mimpi kali. Kok adik Anan langsung tumbang sih? Jangan-jangan cuma segini daya tahannya? 15-20. Kamu mau apa? King Yan, aku kan pamanmu. Bertahun-tahun aku bekerja keras di King MU. Nggak ada jasa, paling nggak ada pengorbanan untuk perusahaan. Kamu nggak bisa asal pecat aku. Perbuatanmu ini melanggar hukum, tahu nggak? Tahu-tahu. Kalau bukan karena kamu pamanku, aku udah lapor polisi, sekarang aku suruh kamu mengundurkan diri. Ini buat jaga harga dirimu. Keluar! King Yan, Kalau nggak keluar, aku panggil satpam. Camo. Aduh Bos Su, jangan marah dong. Coba pikirkan cara dong, kalau kamu dipecat. Nanti gantian aku. Aku bisa apa? Dia Su King Yan nggak ngasih muka ke pamannya sendiri. Langsung pecat, dingin banget sih. Salahin aja si Gao itu. Kalau bukan dia, posisi wakil direkturku aman-aman aja. Nggak bakal ada masalah beginian. Aku harus balas dendam ini. Apa rencana Anda? Apa rencananya?
Apa? Aduh sayang. Ini masih perlu kamu. Aku? Kita pakai siasat perempuan cantik. Si Gao ini bisa naik jabatan. Semua karena Su Qingyan. Kamu harus menggoda dia. Ajak dia ke hotel, beri obat, lalu kita cari perempuan lain. Taruh mereka berdua bersama. Rekam semua kelakuan buruk mereka. Sebar ke seluruh perusahaan. Nanti, Su Qingyan pasti tidak mau dia lagi. Dan Su Qingyan akan jadi bahan tertawaan di perusahaan. Bos kau. Sekretaris, ada perlu apa? Kalau tidak ada perlu tidak boleh cari kamu. Kemarin masih begitu mesra. Sekarang tiba-tiba dingin, aku sedih loh. Jangan begitu, banyak orang di perusahaan. Kalau dilihat orang tidak enak. Maksudmu? Kalau ganti tempat tidak ada yang lihat, jadi enak ya? Kita berdua begini, tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kamu wakil direktur, aku sekretaris wakil direktur. Ada perlu sekretaris urus. Tidak ada perlu. Bos Gao, malam ini ada waktu? Kita ke hotel. Aku ingin minta bimbingan kerja. Bimbingan kerja ya? Ada waktu? Pasti ada waktu. Malam ini jam 7, Hotel Yunlan. Kita janjian ya? Gao Xing dan Su Qian. Tidak mungkin, kamu salah lihat ya? Aku lihat sendiri, mana mungkin salah. Mereka berdua di pantry mesra-mesraan. Bilang mau ke hotel malam ini. Ke hotel. Tidak mungkin, dia baru saja dengan aku. Dengan aku? Tidak apa-apa. Maksudku Gao Xing seharusnya tidak tertarik padanya. Qingyan, kamu harus lebih hati-hati. Sekarang pria tidak ada yang baik. Su Qian tinggal angkat jari. Dia langsung menggigit kail dan datang sendiri. Kalau tidak percaya, malam ini tanya sendiri padanya. Lihat saja dia mau jujur atau tidak. Baik. Aku sudah sampai. Lihat. Aku tidak bohong, kan? Dia benar-benar datang untuk janjian. Aku ingin lihat alasan apa lagi yang dia punya. Jangan buru-buru, tunggu sebentar. Nanti kita tangkap dia dengan bukti yang jelas. Kau benar-benar Gao Xing. Diam-diam meraba orang lain di belakangku. Padahal aku sudah janji memberimu hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Oh, tidak ada. Maksudku, pria brengsek seperti dia pantas disambar petir. Benar juga. Tapi Qingyan, apa kau cemburu? Tidak, ngapain aku cemburu? Aku dan dia hanya pasangan kontak. Dia bebas melakukan apa saja. Aku tidak peduli. Mereka pergi, cepat. Di sana.
Minggir dulu. Sekretaris Sumalam ini sungguh menggugah selera. Bos kau diam-diam berkencan dengannya. Kalau sampai bos Su tahu, jangan-jangan dia marah? Sukinyan itu apa? Cuma gadis kecil. Dibandingkan dengan kecantikan sepertimu, dia bahkan tidak layak mengikat sepatumu. Gaosing ini keterlaluan. Lebih dari keterlaluan, dia benar-benar tidak tahu malu. Aku Sukinyan buta sampai mau bersama. Ngapain lihat aku? Aku tidak cemburu. Malam yang indah tak boleh disia-siakan. Mari kita mulai. Bos Gao jangan buru-buru. Ini kencan pertama. Harus bangun chemistry dulu. Ayo minum dulu. Minuman ini agak memabukkan. Yang lebih memabukkan masih ada di belakang. Tunggu di sini, aku akan siapkan kejutan untukmu. Cepat, cepat. Dia mana? Pergi kemana? Bagaimana? Aku sudah lakukan sesuai perintahmu. Buat dia minum aja. Duduk-duduk, sayang lihat nih. Si Gao udah masuk perangkap. Orang yang kamu atur mana? Santai aja, bentar lagi dateng. Gaosing, kamu jelasin jelas. Lepasin, ngapain sih? Jangan pergi. Ada kamera, paman keempatmu kasih obat. Bahkan pasang kamera di belakang. Terus sekarang gimana? Temani aku acting dong. Acting.